everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Ini adalah episode pertama dari Ray Jensen Radio Bandung Trip. Jadi beberapa minggu yang lalu gua sama teman-teman gua, kita ber-15 itu pergi ke Bandung untuk bikin konten di shoot sambil kulineran. Kita visit banyak tempat mulai dari rumah makan, restoran-restoran keren sampai juga bar yang ada di Bandung. Dan konten ini kita namain Chef Day Out, itu akan di-upload di channel temen gue yang namanya Turaber, bisa check out linknya di atas. Please check them out, they have a really great content about F&B di Indonesia juga, sama kayak kita. Dan episode kita kali ini, gue akan ngobrol sama Kang Uyul. Dia adalah owner dari rumah makan / warung kopi yang namanya Imah Babaturan. Nah, tempatnya ini lagi hits banget jadi tempat breakfast dan lunch. Makanannya enak-enak dan ceritanya dia itu sangat menarik. Dia punya perjuangan yang luar biasa demi akhirnya bisa memiliki restoran Imah Babaturan ini yang sukses juga. So, I hope this episode will inspire you guys who listen to this episode. As always, if you like our content dan belum subscribe, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Follow kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, itu bisa follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Thank you very much. Please welcome Kang Uyul. Enjoy the show. Oke, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang kita udah sama Kang Uyul di rumah makan Imah Babaturan, warung kopi Imah Babaturan. Apa kabar Kang Uyul? Terima kasih sehat. Untuk waktunya. Terima kasih lo udah mau ke Bandung. Iya, apalagi lagi rame-rame begini kita berantakin nih semua. Lumayan ya. Kita lagi sama teman kita di Turaber, channel Turaber, please check them out. Kita lagi Chef Day Out ceritanya. Dan sekarang mau podcast kalian sama Kang Uyul untuk ceritain pengalamannya Kang. Nah ini udah berapa lama buka? Tepatnya ini, gue mulai warung kopi ini bulan Oktober tahun 2015, berarti udah 6 tahun jalan 6 tahun. Oke. Dan ini udah rame begini, boleh ceritain nggak Kang ke listeners and viewers kita konsepnya nih kayak gimana nih konsepnya? Sebetulnya sih waktu memulai ini tuh sebetulnya nggak ada konsep khusus lah ya. Gue waktu itu niatnya cuma gimana caranya gue punya bisnis. Karena sebenarnya ide awalnya juga karena gue takut pensiun. Jadi gue kawin telat. Terus anak gue masih kecil. Kalau gue gawe terus, gue takut pensiun. Sebenarnya itu. Jadi gue pengen punya usaha apa nih? Gue ngerasa punya potensi di rumah makan. Karena ada darahnya gue itu bisa bisnis tempat makan karena nyokap gue dulu punya warung tongseng. Oke. Jadi itu tongseng kambing. Itu yang bikin gue berbisnis. Tapi sebetulnya kalau ditanya konsep nggak kepikiran sih gue harus mengkonsep seperti apa. Pokoknya gue jualan aja deh. Gitu. Gue jualan aja. Gue coba tempat makan ini lebih serius. Artinya lebih serius. Gue pernah nyoba bisnis yang lain. Gue pernah bikin bakso bangkrut, bikin mie ayam bangkrut, udah punya pengalaman bangkrut maksudnya. Jadi karena dulu gue pikir nggak bisa bisnis kalau sambil kerja. Dulu gue sambil kerja semua, jadi ngerasa so jago lah. Kayak ini sampingan, ini yang utama nggak bisa ternyata. Akhirnya gue mutusin gue keluar kerja dulu, baru gue berbisnis ini. Jadi udah nyemplung aja habis-habisan. Konsep jalan aja sih sebetulnya, jadi berkembang aja. Oh, dari sini ke sini menu ini gitu. Dan lebih kayak gitu. Biasanya kalau bisnis jadi sampingan, pemasukannya jadi sampingan juga. Sampingan juga dan seringnya ketipu. Seringnya ketipu. Ketipu apaan? Sama partner lah. Oh, sama partner. Oh, ada pengalaman iya, juga. Wah, hatam gua mah ditipu udah hatam banget. Mau teman baik, mau teman baru kenal, sikat mah sering banget gua. Makanya begitu gua masuk bisnis ini, gue mau sendiri artinya gue sama bini gue, pengen habis-habisan di sini, udah kita jalanin aja gitu. Oke, dan ini kan gue lihat kalau menu makanan itu kan makanan rumahan nih, bisa dibilang. Tapi lu bukan orang F&B. Bukan. Yang masak siapa? Yang masak itu adalah mbak yang ikut keluarga gue
dari gua SMA. Udah ikut keluarga gua kurang lebih 30 tahun. Nah, wow. Mbak ini yang mewariskan resep nyokap sebenarnya. Oke, yang jualan tongseng itu. Oke. Dulu waktu nyokap jualan tongseng, Mbak ngedampingin, nyokap sakit, Mbak yang masak di rumah. Nyokap meninggal, ikut kakak gua, akhirnya ikut gua, akhirnya bikin bisnis ini. Berarti tongsengnya mantep banget dong di sini. Harusnya ya, harusnya. Signature lu di sini tongseng. Signature di sini, tongseng kambing. Terus dari tahun 2015 waktu lu buka, ini perjuangannya gimana nih? Apa langsung rame seperti sekarang nih? Buset, ngantri. Tahun pertama tuh, jadi gini, di Bandung itu biasanya tempat makan baru itu rame, biasanya. Nah masalahnya itu setelah rame orang mau repeat apa enggak, makanan lo cukup enak apa enggak, harga lo masuk apa enggak, lokasi lo gampang ditemuin apa enggak. Nah itu PR-nya biasanya. Jadi tapi tempat baru tuh hampir semua tempat baru di Bandung tuh 3-6 bulan pertama rame lah. Jadi dulu sempat agak anjing nih rame banget, gitu. Taunya akhirnya kan ketemu pasar aslinya kan. Nah itu baru perjuangan itu baru dimulai sebenarnya di situ. Jadi kalau lo mau bilang tahun pertama gimana? Babak belur sih sebetulnya. Gua tuh baru kerasa enak tuh mungkin di tahun kedua mau tahun ketiga. Baru kerasa oke, ketemu ritmenya, menu apa yang harus diduluin, menu apa yang harus kita taruh di sarapan, menu apa, bikin strategi penjualan seperti apa tuh baru di tahun kedua mau ketiga. Jadi selama tahun pertama tuh boleh dibilang ya gua nggak dapat untung, bisa bayar kontrakan aja. Udah untung. Okay. Itu pun tahun pertama pun gue merugi lumayan gede lah. Wow. Jadi tapi gue optimis artinya gue ngerasa ini punya potensi gitu. Jadi rintangannya gue hajar aja, pokoknya gue nggak mau nyerah aja ini mah. Oke. Ada momen-momen yang bakal gue inget seumur hidup gitu, yang bikin gue tetap semangat ngerunning warung ini. Jadi malam sebelumnya gue belanja ke pasar, karena gue masih belanja sendiri ya. Gue belanja ke pasar, gue inget banget itu belanjaan gue habis 1,5 juta. Gue belanja, berarti kan dapur gue habis nih stok kan. Dengan harapan besok ada yang beli lah. Gitu. Ada yang beli lah ya, gitu. Wah, ini amunisi penuh nih, udah siap tempur nih besok nih. Ini udah buka berapa lama nih kejadian ini? Tahun pertama, tahun pertama. Paling lama tahun kedua lah, tapi masih awal-awal banget. Nah hari itu udah seperti biasa, rutinitas pagi, gue datang ke sini, beres-beres, ngecek-ngecek dapur, upload. Sampai ada hari itu tuh tiba-tiba jam 6 sore lah, ada tamu, satu makan nasi goreng, dan setelah itu nggak ada tamu lagi. Sampai jam 10. Dan gue inget pendapatan gue malam itu 325.000 hari itu. Ampun deh. Anjing kata gue nih, dagang gimana nih udah. Lah gue jadi ngebayangin ya, kayak anjing satu hari aja gue ruginya 1,2. Iya kan udah kayak gitu mentalnya kan. Dan momen itu jadi menyeramkan buat gue gitu. Jadi ketika gue harus ada lah ya capek jenuh gitu ada, tapi ketika gue inget momen itu nggak bisa gue nggak mau kejadian kayak gitu lagi gitu. Karena gue percaya ukurannya bisnis lo sukses apa enggak, ramai apa enggak itu gimana lo, bukan gimana orang. Jadi kalau lo hari ini sepi, berarti emang effort lo kurang buat ngurus bisnis ini, itu gue percaya itu. Jadi gue takut banget karena momen itu, jadi begitu gue lemes, gue capek tengah malam harus ke pasar gue kalau inget momen itu gue takut banget gitu. Takut banget artinya gue nggak mau kejadian lagi lah gitu. Jadi tahun pertama emang benar-benar struggle karena untuk nutupin operasional aja gue harus gesek kartu kredit. Gesek kartu kredit. Gila, serem banget dong. Serem. Dan tapi ada bini gue yang ngasih semangat ya. Bini gue ngasih semangat, terus gue juga ngerasa punya potensi lah. Itu sih yang gue pegang sampai sekarang gitu. Gue ngerasa punya potensi. Ada momen gue nggak bisa bayar kartu kreditnya, lu bayangin 10%. Iya, dan itu buat biaya operation yang harus bulan depan ada lagi. Harus ada lagi. Sementara tahun-tahun pertama itu mungkin gue baru bisa nutupin biaya operasional. Jadi gaji, internet, sewa, dan lain-lain gitu. Cuma sampai segitu. Jadi
mungkin buat ngoperasionalkan jalan lagi besok udah nggak ada duit gue. Iya. Gue ambil cash dulu ke Geston, gesek tunai. Aduh. Ya karena Iya. pertama gue nggak punya jaminan untuk ke bank. Iya. Gue nggak punya jaminan untuk ke bank. Terus kedua, gue nggak mungkin pinjam teman gue karena jadi seperti investasi. Iya, Gue nggak mau, bener. gue nggak mau gitu. Iya, karena tadi lu bilang emang ini rencananya lu sendiri. Buat gitu. sendiri gitu. Iya. Gue emang nggak mau berpartner karena gue pengen ini jadi, kalau kerennya pengen jadi legacy lah. Pengen jadi legacy, siapa tahu anak gue mau nerusin gitu, atau ponakan gue atau Yoi. adik gue gitu loh. Momen-momen itu tuh jadi bener-bener, Iya. wah deep shit bener-bener itu mah. Gue pernah utang sampai 90 juta kartu kredit. Ya ampun. Itu kegulung gue. Iya. Gue kegulung banget. Ya Gua karena nggak nutup lagi. nggak nutup ya. gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan lah gue beresin pelan-pelan sampai itu hilang semua gitu. Mantap. Gua tangan deh. Tapi di situ gue cuma pengen cerita, maksudnya cara gue mungkin nggak benar, tapi yang gue pengen cerita adalah kalau lo percaya punya potensi, udah gas aja. Iya. Udah, lo lakuin aja udah gitu. Iya. Lo handicap apapun sikat aja pokoknya gitu lah. Iya, dan lu do whatever it takes gitu. to Betul, make betul. The business work. Nah, gitu betul, kan. betul. Dan Karena waktu buktinya itu sekarang. Iya. Gitu kan. Waktu itu gue emang hampir nggak punya pilihan. Gue punya bisnis yang lain yang gue harap bisa membantu. Gue punya konveksi topi, nggak apa-apa ya nyolong-nyolong ya. Nggak apa-apa, jualan justru. Gue punya konveksi topi yang tahun pertama itu 3 bulan ruginya 200 juta karena Buset. disikat sama partner gue. Ya ampun. Jadi pada saat yang bersamaan duit nggak ada, mobil hilang, Waduh, apes lah tuh. apes banget gitu. 2015 tuh tahun gue paling apes, pada saat bersamaan tahun gue paling Ini buka. ini Gitu buka kan. gitu. Akhirnya gue punya bisnis yang baru ini gitu. Dan apa yang membuat api semangat lu tuh nggak, biasanya kan kalau begitu banyak yang nyerah kan, Nyerah. udah mungkin ini bukan gua nih Nyerah. F&B nih, lu tadi udah bangkrut, bakso udah bangkrut, Iya. segala macam. Segala macam. Iya, apa yang membuat lu, api semangat lu tuh nggak pernah nyerah? Apakah cuma kayak, oke ini gua nggak ada pilihan lain nih, gua Ya lebih ke situ awalnya. Awalnya gue lebih ke, gue nggak punya bisnis lagi. Konveksi topi gue aja baru 3 bulan udah bangkrut, mobil udah hilang, udah nggak punya aset yang harus gue puterin lagi gitu. Itu yang sebetulnya yang jadi pondasi gue nggak punya pilihan. Tapi setelah itu, gue kan nggak bisa berhenti sampai di situ aja gitu. Nah kebenaran gue sekolahnya di ekonomi Parahyangan. Teman-teman gue udah banyak, yang seangkatan gue itu udah banyak yang bisnisnya udah jalan. Dan biasanya gue akan telepon teman-teman gue yang udah relatif sukses lah ya. Sukses menurut gue minimal. Iya. Oh gue harus nelfon dia nih, gue harus nanya nih. Akhirnya gue telepon. 1-2 teman gue telepon, udah makan belum lo? Belum, sini lah ke warung gue lah. Sekalian gue upselling sebenarnya, sekalian gue ngobrol. Nah dari mereka juga gue dapat suntikan semangat tuh dari mereka juga bahwa emang enggak, lo tuh udah bener track lo tinggal ngelakuin aja apa yang perbaikan itu tiap hari. Jadi itu yang emang yang gue lakuin. Jadi apa ya? Iya, Kata lo tadi, gue nggak punya basic F&B kan, Iya. gue cuma punya basic manajemen. Tapi untuk menjalankan bisnis restoran, ternyata gue harus banyak nanya sama orang. Bener. Gue harus banyak nanya sama orang dan ya mereka itu yang selalu ngasih semangat juga ke gue gitu. Udah kok bisnis lo, makanan lo udah enak, harga lo udah masuk. Ya tinggal lo jalanin aja. Kalau bahasanya temen gue selalu ngomong gini, ini warung tinggal ada tokeknya, lo aja tungguin tiap hari. Itu gue lakuin. Tungguin tiap hari tuh akhirnya gue nyapa tamu. Iya. Dulu gue hampir kenal semua customer gue. Semua customer gue yang datang gue hampir kenal. Bahkan gue punya namanya pelanggan favorit. Iya. Sebelum pandemi itu gue jalanin. Tiap hari Senin itu gue milih pelanggan favorit warung gue. Oh, Karena ya itu gue lakuin hampir 3 tahun gue lakuin itu. Nah terus jadi pelanggan favorit dapat apa tuh? Jadi namanya gue punya ada es latte. Es latte gue tuh pakai gelas plastik. Depannya tuh ada logo warung gue, belakangnya ada nama print dia. Jadi pelanggan favorit minggu ini Ray misalnya, itu nama Instagramnya. Lucu. Terus gue kirim ke dia kopinya, gue kirim ke dia dengan harapan mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan lah. Iya, dan inget terus kan. Nah, lah. gitu. Gue bikin engagement gitu. Dan Jadi gua kalau lihat Instagram lu, Ya. itu keren gitu dan brandingannya ada dan jalan terus Ya. gitu.
Itu apakah emang dari awal udah begitu strateginya dari awal atau itu yang baru-baru terakhir-terakhir? Dari awal sih, karena menurut gue Instagram itu media yang paling pas buat gue. Kebenaran gue suka foto, jadi lebih gampang si delivery-nya lebih gampang. Terus Instagram itu gratis. Jadi emang dari awal fokus promo gua, marketing gua tuh ada di Instagram sebenarnya. Sampai sekarang gua lakuin itu. Kemarin gua sempet ngebagi lah ya jumlah foto gua sama umur warung itu satu hari itu gua ngupload 1,37 foto. Berarti hampir 2 foto satu hari every single day. Gila. In 6 year. My God. Jadi ada 2000-an foto. Nah karena menurut gua itu yang paling cocok gitu. Misalnya gini, gua ngeliat Twitter itu punya dunia sendiri. Iya. Oke. Facebook itu lebih ke teman. Facebook itu lebih ke teman. Dan Instagram yang gua bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Artinya gua bisa upload foto, upload video tanpa gua harus menonjolkan gua siapa. Karena warung akan mewakili dirinya sendiri lah. Iya. Gitu. Gua aja diminta sama videografer gua upload seminggu kayak 4 kali aja, gua bingung mau ngupload apa. Lu 6 tahun ngupload tiap hari, luar biasa. Tiap hari, every single day. 1,37 foto per hari, hampir 2 lah. Terus sekarang masih foto-foto? Masih. Ini kan banyak juga guys ya. karyanya dipajang di sini gitu. Jadi ini emang udah Imah Babaturan ini ya lu lah gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gua ngelihatnya tuh kayak gini, cara gua ngedeliver foto di Instagram itu harus seperti yang gua inginin. Artinya ketika lu ngelihat gulai kambing gua berharap yang lihat foto itu tahu rasanya gulai kambing. Jadi ketika dia datang, dia pesan gulai kambing, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Ya gitulah. Jadi foto di Instagramnya warung gua itu lebih ke pengen ngedeliver rasa lewat foto lah gitu. Iya, dari tadi gua belum makan, abis ini gua mau makan. Kelihatannya enak-enak banget. Dan itu makanan yang lu sajin di sini itu emang yang biasa lu makan di rumah sama mbak lu. Iya, betul. Jadi gua tidak pernah ngarang menu lah istilahnya. Mbak juga nggak bisa ngarang menu juga. Jadi gua lebih ke inget-inget dulu nyokap gue masak apa ya? Oh masak ini, ya kita masak ini kita masak gitu. Makanya gue punya namanya menu mingguan. Nah menu mingguan itu menu yang berubah dari hari Senin sampai dari hari Jumat sampai hari Kamis. Jadi menu mingguan gue tuh berubah terus. Itu yang jadi gue itu tipikal orang yang nggak suka restoran menu banyak. Iya. Menu gue mungkin nggak banyak, tapi gue punya menu mingguan untuk biar orang nggak bosan. Iya, biar tetap fresh ya. Nah gitu. gitu. Terus kalau ini yang dengerin kita nih kali ini mau datang apa yang harus dicoba nih Kang? Gua selalu menyarankan buat siapapun yang datang pertama kali, kalau lo makan kambing, lo harus nyobain tongseng kambing gua. Tongsengnya udah pasti. Sama lo harus nyobain, kalau lo suka pedas, lo nyobain cumi cabai hijau gua. Itu yang menunya menurut gua lumayan otentik lah. Oke. Lumayan otentik, artinya gua bisa jalan dengan menu itu, dan gue bisa sedikit sombong bahwa kayaknya gue belum nemuin. Nah, nemuin lagi selain di sini. Si cumi cabai hijau itu. Kalau tongseng kambing itu emang akarnya warung ini tuh ada di tongseng kambing. Oke. Gitu akarnya. Dan lu kalau lu udah lihat nih ke belakang perjuangan lu mati-matian. Sekarang lu lihat ini udah rame, terus orang ganti mulu nih. Berarti kan jualan mulu nih kan. Sekarang lu masih bisa ngenalin semua tamu-tamu lu. Gue lumayan kesulitan ya. Karena banyak banget gitu. Jadi tapi gue berusaha sebisa mungkin gue di warung. Sebisa mungkin gue di warung, artinya gue selalu inget saran temen gue itu bahwa warung lo harus lo tungguin. Nah itu selalu gue ingat. Iya itu penting sih, itu penting. Iya karena gampangnya gini aja deh. Dan lu jadi figur juga kan di. Sebetulnya nggak jadi figur sih, lebih ke kontrol sebenarnya. Misalnya gini, kalau ada yang komplain, gue udah punya SOP buat anak-anak, tapi anak-anak SOP-nya terbatas, akan kaku. Tapi kalau ada gue, bisa lebih longgar. Minimal, once ada trouble, gue bisa ada di sana. Sebetulnya lebih ke situ, gitu. Walaupun bisa lah gue tinggal, maksudnya kadang-kadang juga seharian gue di warung juga nggak ngapa-ngapain, emang ngerokok sama ngopi doang gitu. Tapi minimal dengan gue ada di sini, gue tenang. Kalau ada apa-apa pun gue bisa. Komplain yang paling gila apa kan?
Yang paling agak kesel adalah ketika foto gua nggak sesuai sama. Jadi gini, gua kemarin ada namanya menu nasi liwet Oslo. Oslo itu sebetulnya Solo, nasi liwet Solo. Nah, pas gua foto itu dia agak over sedikit bagian depannya. Jadi seolah-olah itu ada santan, padahal itu kuah opor. Oh iya, Ya, ngerti. Dimasalahin sama customer. Oh. Karena kenapa rasanya kok itu pakai santan, kenapa ini enggak? Kenapa? Itu kan seperti konyol gitu. Tapi akhirnya karena gua ada di situ ya gua jelasin itu si konyol sih menurut gua gitu. Dan yang paling gak enak sebenarnya, yang paling gak enak dan sampai sekarang gua masih masalah adalah masalah waktu di sini. Handicap gue adalah dapur gue kecil. Iya. Terus yang kedua, masakan gue semuanya relatif dadakan. Dan ketika dia penuh, itu akan takes time buat ngapa-ngapain. Lu kayak, kalau lu mesen bala-bala gue, mesen nasi goreng gue, itu pasti perlu waktu 20-30 menit. Iya, karena kan kepake kompornya gitu. Betul, Nah, itu karena- customer yang Ya. kadang-kadang kurang ngertinya itu Kurang sih. ngertinya gitu, terus dia marah-marah karena lama. Padahal SOP-nya udah jelas, kalau misalnya lu datang, kasir gua akan ngecek si Checkernya, iya. antrian. Mbak ini maaf agak lama, gimana mau nunggu apa enggak? Oh ya nggak apa-apa nunggu. Kalau nunggu itu kan estimasi 20-30 menit misalnya. Iya. Jadi ketika lewat itu mereka marah gitu. Iya. Dan sampai sekarang gua masih belum ketemu formula yang pas sih sebetulnya buat gimana caranya, kecuali mungkin dapur digedein apa gimana ya, tapi belum ada. Iya, belum ada kalau bisa solusi. sembarangan langsung main gedein, nggak segampang itulah main Nggak, gedein. betul, Dapur. betul. Ada masalah baru nanti Nah, dapur gede betul, ya kan. gitu ya. Nanti overhead gua naik ya. Iya, Overhead naik, kalau overhead gua naik, harga naik lu komplain juga. Iya. Gitu kan. Nggak itu, yang, pernah itu, selesai. yang repot gitu. Jadi yang itulah yang gua emang agak berat sekarang gua hadapin itu kalau customer baru yang belum tahu Iya. budayanya di sini. Kan di sini biasanya kan orang jangan, kalau gue sih tidak pernah menyarankan ya kalau lu lapar banget ke warung gue jangan deh, apalagi pas jam makan siang apa jam makan malam Lagi yang rame, iya. rame, mungkin akan relatif lama nunggunya gitu. Iya, tapi kalau emang makanannya enak mah gue yakin Itu gue setuju. balik lagi lah gitu. Gua lah setuju. pasti. Karena rasa kan nggak bohong bilangnya gitu kan. Betul, itu yang gue setuju. Jadi ketika lo nunggu, lo makan sesuai sama ekspektasi lo, harusnya aman. Tapi kan ya gue sih berharapnya tiap hari ada orang baru ya. Iya dong. Ya artinya orang baru akan ada masalah baru. Ya gitu aja lah. Jadi jalannya gitu aja terus gitu. Mantap sih. Kang, terima kasih nih untuk Siap. waktunya nih. Tapi sebelum nutup, biasa kalau di Regency Radio kita sekarang main game sedikit nih. Oke. Namanya You Better Know It. Jadi gue kasih pertanyaan yang lu pasti tahu. Lebih cepat kayak rapid fire gitu. Iya. Lu nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya. Mau bilang pas, tapi Iya. kita appreciate your answer. Oke. Gitu. Oke. Oke, You Better Know It, Kang Uyul. Siap. Nasihat apa yang paling baik yang pernah lu dengar? Dari nyokap gua, kata nyokap, kalau lu belanja ke pasar sendiri Iya. dan lu udah bisa nawar 1.000 perak, sebelum lu dagang, lu udah untung 1.000. Mantap. Kalau nasihat yang paling jelek apa Kang? Yang pernah lu dikasih? Buka cabang. Bukan. Karena gua nggak sanggup. Karena gua nggak Ntar lu sanggup. pasang nih yang tidak buka cabang. Biasa begitu. Oke. Terus lu punya secret talent nggak? Selain foto udah bukan secret lagi nih Kang. Foto udah bukan secret. Gua kata temen gua lumayan bisa dijadiin tempat bertanya. Kata Oke. teman gue. Cocok jadi bartender mungkin. Cocok jadi bartender mungkin atau barista kalau zaman sekarang. Iya, barista. Kata teman gue itu. Oke. Kata teman gue itu. Karakteristik apa yang paling lu anggap penting untuk staff atau temen lu? Sebetulnya attitude tapi terlalu umum ya. Kalau gue tuh lebih spesifik gini. Karakter yang gue perluin buat anak buah gue itu cuma 2. Pertama mau kerja, kedua jujur. Udah. Oke. Sisanya mah gue nggak penting. Dulu juga anak-anak kesini juga pada nggak bisa apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi gue emang nyari 2 karakter itu. Jujur Sama mau kerja. dan mau kerja. Ingat, jujur dan mau kerja. Lanjut. Kalau kita ngomongin next-nya nih, Ya.
Lu nggak mau buka cabang? Nggak. Iya kan? Belum. Tapi ada next goal nggak? Rencana ke depannya? Harapan? Gue punya ide gila sebenarnya. Yang mungkin akan gue laksanain tahun ini. Jadi gue nggak bisa bawa warung ini utuh ke tempat lain. Buka cabang, franchise itu nggak mungkin. Utuh ya. Tapi gue bisa bikin warung yang keluarnya cuma menu gue. Misalnya nih, gue rencana tahun ini mau buka, gue punya menu mie ayam kampung, itu pakai ayam jago. Gue pengen buka mie ayam berdiri sendiri, cuma jual mie ayam aja. Oke. Nextnya, gue pengen buka warung cumi Imah Babaturan. Dia cuma jual menu cumi aja. Cumi cabai hijau itu. Betul. Enggak, gue cumi punya beberapa. Oke. Nasi goreng cumi cabai hijau, terus satu lagi cumi kemangi. Atau misalnya gue mau buka warung nasi goreng Imam Babaturan, cuma nasi goreng aja. Gue punya 5 nasi goreng. Bagus. Nah, mungkin itu lebih make sense daripada gue buka franchise. Warung Tahun ini ini utuh. ya? Tahun ini ya? Pengennya tahun ini gue lagi nyari tempat. Kabarin gua. Siap, dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih Ya, makasih banyak, Ray. untuk waktunya. Semoga sukses Imam Amin. Babaturan dan makin rame deh. Amin. Siap. Lanjutkan terus. Jadi guys, pelajaran kali ini dalam podcast kita itu ya jangan menyerah. You have to do whatever it takes. Lu nggak bakalan tahu kalau misalnya udah buka 3 tahun, 5 tahun, udah lupa itu cuma jadi cerita lucu Ya, aja. jadi cerita lucu, bener. Jadi Bener. buat ketawa-tawa lah. Oke, sekarang gue lapar, gue mau makan. Thank you very much for listening to our podcast. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Juga kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Juga follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Follow Kang Uyul Imah Babaturan. Ya. Apa itunya? Imah Babaturan aja Imah Babaturan. @Imah Babaturan di Instagram buat supaya kalian gak miss kalau ada update apa-apa. Oke, thank you very much. Jangan lupa main ke sini. Thank you for listening. See you next time. Bye bye. Wah, thank you banget ya. Siap. Mantap. Makasih banyak ya.